Dan kita lanjutkan Sindo Prime, sidang kasus penembakan bos rental mobil di res area KM 45 Tol Tangerang Merak digelar di Pengadilan Militer Jakarta Timur. Sidang perdana hari ini menghadirkan 3 tersangka pemirsa, anggota TNI Angkatan Laut. Ya pemirsa, sidang dimulai pukul 9 pagi tadi dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap 3 tersangka anggota TNI AL. Sidang perdana dilaksanakan terbuka untuk umum dengan menghadirkan 20 saksi. Seluruh saksi yang dihadirkan berasal dari kalangan sipil, di mana 2 dari 3 tersangka penembakan bos rental mobil kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, kasus ini bisa dilimpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses lebih lanjut. Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Richard jalani sidang perdana dalam kasus suap vonis bebas terdakwa Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Zarov Richard diduga menjadi maklar dalam vonis bebas Ronald Tanur. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang perdana terhadap Zarov Richard. Sidang perdana Zarov Richard berlangsung di ruang sidang Hatta Ali pukul 9 pagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Juhriyah Rangkuti dengan penuntut umum Arif Darmawan Wiratama. Zarov Richard disangka berniat menyuap Majelis Hakim Kasasi bersama pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat sebesar 5 miliar rupiah. Sementara Zarov mendapat 1 miliar rupiah. Ronald Tanur sebelumnya didakwa membunuh kekasihnya, seorang perempuan asal Sukabumi, Dini Sera Afrianti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan sidang akan dibacakan Majelis Hakim pada Kamis 13 Februari mendatang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada Senin pagi. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi dan ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat, 11 diantaranya merupakan bukti elektronik, termasuk handphone yang disita dari pihak-pihak diduga terkait perkara. Sementara itu, tim kuasa hukum Hasto Kristianto meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbabekti karena diduga mengintimidasi saksi. Kami tadi menunggu ya dari Majelis Hakim, tentunya sebelumnya kami sudah sampaikan adanya intimidasi dari penyidik bernama Rosa Purbabekti kepada saksi fakta yang kemarin sudah diperiksa di persidangan, dan ada juga yang menawarkan uang sebesar 2 miliar. Tentunya kita minta kepada Hakim agar dihadirkan supaya ini menjadi terang. Kalau perlu dihadirkan juga CCTV-nya, karena intimidasi ini tidak dibenarkan secara hukum. Selanjutnya, penentuan gugur tidaknya status Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang ditetapkan KPK akan diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai hari ini. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turun langsung memantau jalannya program tersebut. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memantau kick-off program cek kesehatan gratis di Puskesmas BJ Depok. Warga yang telah dewasa maupun anak-anak yang berulang tahun hari ini bisa mengecek kesehatan secara gratis. AHY mengatakan program ini merupakan amanah dan bukan hanya janji kampanye. Program ini ditargetkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berulang tahun, untuk mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru Ibu Ayu Awalia, setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan atau tindakan yang memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga meninjau jalannya pemeriksaan kesehatan gratis
di Puskesmas Ciater, Tangerang Selatan, Banten. Menurut Caimin, cek kesehatan gratis adalah misi Presiden untuk memberi pelayanan langsung kepada masyarakat. CKG ini bagian dari misi Pak Presiden Prabowo dan pemerintah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam rangka preventif, dalam rangka pencegahan dibanding kuratif atau penanganan kesehatan. Sehingga insya Allah dengan seluruh cek kesehatan gratis di seluruh warga bangsa ini akan terdeteksi bagaimana realitas kesehatan rakyat kita. Ini bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan BPS kesehatan, sehingga dengan deteksi dini maka akan dapat diprediksi bagaimana pelayanan kesehatan berikutnya. Sementara itu, Menko PMK Pratikno meninjau cek kesehatan gratis di Puskesmas Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Pratikno didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Begitupun dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengecek pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya. Menkes berharap warga rutin memeriksakan kesehatan agar tubuh sehat. Jadi saya ucapin terima kasih sih, karena masyarakat antusiasmenya juga baik, ya. Teman-teman juga bantu ya. Pesannya saya yang penting ya, rata-rata usia Indonesia kan 74. Kita pengen dong lebih tua dari itu kan usianya. Nah, semua macam penyakit, kanker, stroke, jantung, ginjal, itu sebenarnya penyakit kronis yang butuh waktu 5 tahun sampai benar-benar bisa parah. Kalau ketahuannya sejak dini, itu bisa ditangani dengan baik, jauh lebih murah juga. Dan jadi buat teman-teman, jargonnya ya, sangat penting untuk menjaga kita tetap sehat. Jangan sampai sakit. Pemeriksaan kesehatan gratis hari ulang tahun ini menargetkan penerima manfaat ke 280 juta warga Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Presiden di SDN Kedung Jaya ini disambut meriah para siswa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo memantau langsung distribusi makanan bergizi gratis yang disiapkan. Tak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi kepada para siswa. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah, sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan tidak hanya Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, memantau langsung proses makan bergizi gratis di SMAN 10 Surabaya, Jawa Timur. Lebih dari 1.000 box makanan dibagikan untuk mencukupi seluruh siswa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jawa Timur mengunjungi SMA Negeri 10 Surabaya hari ini. Wakil Presiden melakukan pemeriksaan makan bergizi gratis. Kali ini makan yang disediakan sebanyak 1.166 paks untuk mencukupi seluruh siswa di sekolah ini.
Wakil Presiden Gibran memasuki setiap kelas untuk menyapa langsung para murid dan guru, serta melihat proses pembagian makan bergizi gratis. Para murid mengaku menu makan saat ini sudah semakin enak. Menunya beda dari kemarin, lebih enak dari kemarin. Tadi menunya apa aja, Mbak? Jadi menunya tahu bakso, terus ada pentol, ada sayur, ada buah rambutan, sama ubi. Sementara itu, dari pihak sekolah mengaku kandungan pada makan siang gratis kali ini sudah mencukupi kebutuhan gizi anak didiknya meski menunya tanpa nasi. Setiap hari itu ada laporan dari DGN terkait dengan kandungan gizi yang ada di dalamnya. Jadi misalnya karbohidratnya hari ini berapa kalori, lemaknya berapa kalori, itu semua ada. Setelah meninjau makan siang gratis, Wakil Presiden Gibran menghadiri pembukaan Kongres Muslimat NU di Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ya, hal ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo awalnya cerita, pemirsa, ketika dirinya diperkenalkan dengan Gubernur Jawa Timur terpilih, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, saat itu Presiden mengakui dirinya banyak belajar dari Jokowi terkait politik. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Siapa pihak yang ingin memisahkan Presiden Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama narasumber istimewa saya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania San Salvator dan juga pengamat politik Pangi Syarwi Caniagus. Saya sapa, selamat malam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Saya ke Bang San Salvator dulu. Bang, ini karena Pak Presiden bilangnya begitu sih. Katanya ada yang ingin memisahkan Presiden dengan Pak Jokowi. Kita kan jadi menebak-nebak nih, Bang. Jadi siapa sih, Bang, yang mau misahin Pak Presiden dengan Pak Jokowi? Iya, terima kasih. Yang pertama ini adalah kedua presiden ini adalah tokoh bangsa dan juga tokoh negara. Yang mana keduanya punya program yang bagus, kemudian dilaksanakan. Dilanjutkan program-program itu oleh Presiden kita terpilih, Bapak Prabowo Subianto dengan asta-citanya. Keberlanjutannya, narasi itu yang kemudian menjadi topik pembicaraan yang menarik sebenarnya antara kedua tokoh tersebut. Sebab kedua tokoh ini tidak serta-merta berada dalam satu barisan. Pernah satunya berada di luar barisan, berkonflik, kemudian narasi yang cukup bertentangan waktu itu ketika Pak Presiden kita sebelumnya tidak terpilih, Pak Prabowo. Nah, kemudian Pak Prabowo masuk ke dalam barisan menjadi kabinetnya Bapak Jokowi. Kemudian dilanjutkan lagi hari ini menjadi presiden. Hal ini kemudian dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan beliau bahwa keberlanjutan itu selalu ada pada masa kepemimpinannya. Kemudian ada beberapa orang, oknum-oknum yang mencoba menarasikan, mencoba menyebarkan isu yang kemudian membuat gaduh
mencoba mengadu domba tadi disampaikan oleh Presiden kita terpilih Bapak Prabowo, politik pecah belah. Yang mana Pak Prabowo hari ini sedang konsentrasi penuh terhadap keseimbangan negara, yang kemudian untuk mendukung cita-citanya, program-program kerjanya. Orang-orang yang kita ketahui narasi-narasinya itu yang miring, yang membuat mengadu domba, saya pikir kita bisa lihat terang benderang baik dalam medsos maupun dalam pertemuan-pertemuan yang terbatas. Saya pikir demikian. Kalau Bang San Salvator yang kemarin kita bahas juga rame-rame ada vandalisme adili Jokowi itu termasuk bagian dari kepada Pak Presiden untuk memecah belah dengan dirinya tidak sih? Kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita hari ini, bahwa itu ada oknum, ada pihak-pihak yang memang kita ketahui bersama Presiden kita hari ini tentunya punya banyak informasi, banyak sumber-sumber terpercaya. Ketika disampaikan begitu, tidak bisa dipungkiri, nggak bisa dinafikan lagi bahwa memang beliau mendengar informasi, kemudian ada tokoh-tokoh atau oknum-oknum yang mencoba memecah belahkan kedua tokoh bangsa, yang mencoba mengambil hati yang lain agar kedua pihak ini menjadi konflik. Ketika kedua tokoh ini menjadi konflik, ada tokoh pihak oknum lain yang merasa diuntungkan di situ. Saya pikir itu. Mengapa sih ya Bang San Salvator ada sejumlah oknum yang diduga ingin memecah belah Pak Jokowi dan Pak Presiden sekarang? Maksudnya muaranya ini tujuannya ke arah mana apabila memang misalkan keduanya berpisah? Nah, kalau memang analisis dari segi itu saya pikir Bang Bangnya lebih pengalaman lah dari segi pengamat politiknya. Kalau ditanya perihal apa sih motifnya, kita nggak tahu juga tuh orang-orang tersebut tuh maunya apa tuh. Yang terpasti tadi disampaikan oleh Presiden kita, ini ada yang diketahui sementara adalah mau mencoba memecah belahkan bangsa. Saya pikir itu. Karena maksud saya untuk Pak Jokowi sendiri kan sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, dan saat ini ya sudah di Solo, begitu mau dekat dengan Presiden Prabowo sekarang pun atau misalkan tidak pun, sebenarnya kan Pak Jokowi juga ya tidak masalah, Bang San Salvator. Iya, sepakat hal itu, bahwa Jokowi hari ini sudah tidak melakukan hal-hal yang di luar batasnya, yang sudah ada ketentuan berdasarkan konstitusi. Beliau bukan lagi presiden, ya hak kewenangannya juga terbatas. Kemudian ada orang yang mencoba mengatakan bahwa ini Jokowi coba mengintervensi program, misalnya menicip-nicipkan orang ini, padahal di dalam prakteknya semua yang dilakukan hari ini adalah kewenangan semata dari Presiden terpilih, yakni Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Baik. Kita tahu juga Bapak Prabowo ini punya jiwa patriot yang luar biasa, konsisten yang luar biasa. Yang mana hal itu ketika apa yang disampaikan, dinyatakan, didengarkan oleh banyak pihak, itu yang dilakukan juga. Saya pikir demikian. Baik, Bang Pangi, yang disampaikan Pak Presiden, ada yang mau memisahkan saya dan Pak Jokowi. Ini statement yang disampaikan apakah bentuk ekspresi dari Presiden atau ada makna lain bahwa jangan ganggu hubungan Presiden dengan Pak Jokowi? Iya Bang Yudi, sebenarnya kan kalau kita cermati memang kabinetnya Pak Prabowo Gibran itu kan di awal itu ada kabinet keberlanjutan. Mereka adalah kontinu dari kabinetnya Pak Jokowi. Dan narasi waktu itu kan mendukung semua program Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi, termasuk salah satunya IKN. Itu juga menjadi kenapa Pak Jokowi percaya dengan Pak Prabowo, kenapa tidak ke Mas Ganjar, kenapa tidak ke Mas Anies, itu dukungan Pak Jokowi. Artinya trustnya Pak Jokowi waktu itu ke Pak Prabowo itu tinggi sekali. Yang kedua sebenarnya di dalam politik ada pendapat masyarakat bahwa di dalam konteks ini ada sebagian menyatakan sudah mulai ada keretakan, ada juga yang mengatakan oh ini ada upaya adu domba tadi, ada juga yang mengatakan ini udah mulai ada pisah jalan sejak misalnya persoalan dimulai kelihatan di Pak Prabowo lebih senang untuk sumber daya manusia, sementara kan Pak Jokowi lebih konsen di infrastruktur selama ini. Nah itu juga melihat
kritik-kritiknya Pak Prabowo itu mengarah ke intensitas kepada memang sudah mulai ada perbedaan arah kebijakan Pak Prabowo. Nah, itu automatically juga secara mau tidak mau, suka tidak suka, jadi kebijakan menteri-menteri yang dianggap selama ini mengerti, paham dengan kebijakan program Pak Jokowi, itu sudah mulai agak bingung juga. Arahnya udah mulai beda gitu. Mulai dari efisiensi anggaran, kemudian soal IKN, soal apa misalnya makan siang gratis ini luar biasa ke fokusnya Pak Prabowo gitu. Nah, yang ketiga gini juga Bang Yudi, menyambung apa yang disampaikan oleh Bang Salvatore bahwa kalau memang ada upaya politik yang memecah, tidak ingin ada Prabowo dengan Jokowi bersatu, sebenarnya Indonesia tetap rugi karena memang sinergisitas antara presiden yang lama dengan yang baru itu memang sangat penting. Apalagi contoh kasus IKN misalnya. Apakah memang kita ada masyarakat sebagian yang senang tuh lihat proyek mangkrak, bahkan mereka bahagia sekali. Tapi kan tidak semua masyarakat begitu. Ada juga masyarakat yang, oh jangan, lagi-lagi nanti kalau proyeknya mangkrak seperti Hambalang, yang dirugikan bukan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, tapi adalah uang yang kita bayar dari pajak yang kita bayar. Itu sebesar 75 triliun. Jadi kita tidak, ada sebagian pendapat masyarakat tidak rela, tidak ikhlas, tidak setuju proyek itu mangkrak. Harus tetap jalan, tetap maju, nggak boleh seperti kasus Hambalang gitu. Tapi ada juga pandangan-pandangan, saya juga mengkritik, jangan ada politik balas dendam, dan ini nggak boleh diteruskan tradisi, misalnya asal beda dengan presiden sebelumnya. Yang kedua, alergi untuk melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya. Nah, itu juga pernah dilakukan Pak Jokowi dan saya kritik gitu pada waktu itu. Pak Jokowi datang sengaja ke Hambalang, ngapain gitu. Di saat memang waktu itu SBY sangat kritisnya terhadap Pak Jokowi sebagai partai oposisi. Tiba-tiba kemudian Pak Jokowi datang ke Hambalang memamerkan ini loh kegagalan Bapak SBY dalam konteks proyek Hambalang. Nah, itu yang hari ini jangan terjadi lagi sama Pak Jokowi. Nanti ada juga yang berbalas. Nah, ini sampai kapan kita berbalas-balas begini? Nggak selesai-selesai ya Bang Panggi ya? Nggak selesai-selesai, termasuk misalnya, itu saya pulang lebaran ke Padang nih ya, itu kalau dulu kalau didukung oleh Pak Jokowi, proyek yang dibangun oleh Pak SBY, sudah ada desainnya loh Selat Sunda itu, mau dibangun jembatannya. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi mengatakan ini bukan agenda, bukan proyek, dan bukan tujuan beliau, padahal sudah mau ketok palu itu, udah nggak tahu ketok palu atau enggak ya, tetapi itu sudah serius gitu. Baik Bang Panggi, dan juga kita naik kapal feri ke Sumatera karena terhubung oleh jembatan Selat Sunda. Baik Bang Panggi dan Bang Salvatore. Ganti presiden, ganti kebijakan. Nah, karena memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini terakhir gini juga Bang Yudi, kan Pak Prabowo mengakui fair bahwa dia belajar dari Pak Jokowi. Nah, itu kita akan bahas di situ Bang Panggi. Mengenai salah satu mungkin pembelajaran Pak Presiden ke Pak Jokowi akan kita ulas juga. Tapi sebelumnya Bang Panggi dan juga Bang Salvatore, kita simak dulu. Ada pernyataan tegas juga dari Presiden Prabowo yang akan menindak tegas koruptor serta tidak ada satupun pihak yang kebal hukum. Kenapa Presiden nggak boleh bilang dablek? Dablek itu, maling-maling itu dablek. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran dengan semua kabinet, tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Panggi, ini mungkin adalah pernyataan Presiden tentang koruptor kesekian kalinya. Setelah sebelumnya kita tahu bahwa beliau ingin ada pengembalian dari koruptor, uang korupsi mereka, dan sekarang sepertinya semakin menegaskan bahwa benar-benar melawan koruptor kebijakan Presiden yang sekarang. Anda lihatnya seperti apa Bang Panggi?
Pak Prabowo, Mas Yudi, dalam membangun kembali, memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum kita yang tebang pilih. Nah, itu membangun trust building itu yang lagi ditumbuhkan di tengah ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dan itu, optimisme itu kan selalu disampaikan dalam setiap pidatonya bahwa akan kekejar, akan disingkirkan, makanya selalu bilang yang bandel, yang daplek, yang tidak mau ikut aliran perubahan, yang tidak ingin bersih-bersih akan saya bersihkan. Itu sebenarnya bagus sekali, tapi sekarang gini, Pak Prabowo ini kan pidatonya berapi-apinya luar biasa gitu, dan kita percaya bahwa ini pidato dari hati beliau, bukan dari suara gigi beliau kan. Kita percaya inilah sebenarnya isi hatinya Pak Prabowo. Tapi kalau pidato berapi-api terus, tapi actionnya nanti tidak terlihat oleh publik, itu lama-lama jadi problematik tersendiri, menyimpan masalah sendiri. Nah, sekarang mulai bersih-bersih dari mana dulu nih? KPK-nya sudah bersih nggak KPK-nya? Apakah KPK-nya hari ini tebang pilih nggak? Ya, kalau saya lihat masih tebang pilih loh. Kenapa saya buktikan begitu? Begitu Harun Masiku, Hasto sibuk sekali ngototnya, maunya, keinginannya. Memang mungkin kalau ada kerugian negara ya silakan. Memang nggak boleh disepelekan. Tetapi ada kasus-kasus besar yang hari ini yang 16 triliun. Ada itu persoalan pagar laut. Ada nggak transaksi uang mengalir kemana? Ada kemarin persoalan minerba tambang di Maluku Utara. Kenapa nggak digali dan seterusnya. Jadi jangan KPK kemudian persepsi publik akhirnya menghakimi bahwa ini KPK edisi siapa ini? Gitu. Jadi, nah itu harus dibuktikan oleh Pak Prabowo bahwa nggak ada tebang pilih di KPK. Bang Pangi, kemudian di Kapolri. Kalau yang ini Bang Pangi, tadi pertanyaan sama ke Bang San Salvator. Ada sejumlah pihak yang ingin bahkan ada vandalismenya, adili Jokowi. Nah ini apakah untuk memecah belah Pak Prabowo atau di luar konteks dari hubungan Pak Presiden dengan Pak Jokowi? Iya, saya begini ya. Untuk mengontrol publik ya, dengan konteks sekarang Pak Prabowo kan nggak bisa juga menghalangi itu bahwa vandalisme itu kan belum ada statement pidatonya Pak Prabowo. Tetapi kan itu kan ide-ide pemikiran yang muncul kemudian nggak bisa dikontrol siapa yang kemudian diingatkan bahwa itu sudah vandalisme merusak gitu ya. Tetapi memang konsepnya kan sebenarnya kalau ingin bersih-bersih, memang Pak Prabowo ingin bersih-bersih, ya memang tidak ada yang kebal hukum, termasuk menteri-menteri Pak Jokowi yang bermasalah di masa lalu. Tidak boleh ada dilindungi oleh aparat kepolisian, oleh kejaksaan, oleh KPK. Nah, maka oleh karena itu kembali ke pangkal Bang Yudi. KPK-nya sudah bersih belum? Polri-nya masih tebang pilih atau enggak? Jangan sampai statement publik loh ngomong gini. Kemarin ada menterinya udah terjebak kasus judi online, tapi karena Kapolri-nya masih yang di Solo katanya, sehingga memang nggak naik kasus hukumnya. Nah, misalnya begitu. Itu kan bisa, akhirnya itu kan pesimis masyarakat ya, melihat, oh kok Polri-nya nggak bersih-bersih nih gitu, tebang pilih gitu. Nah itu juga, itu nggak bisa disalahkan juga. Masyarakat mengatakan, termasuk kejaksaan, ini tebang pilih nggak nih? Sama nggak memperlakukan, equal nggak, setara nggak semua partai politik diperlakukan sama di hadapan hukum? Karena Pak Prabowo kan bilang tidak ada yang kebal hukum, semuanya sama di hadapan hukum, kesetaraan, tidak ada yang kebal di masa saya. Nah buktikan sekarang, kalau ada yang bermasalah, ya Pak Prabowo harus buktikan itu. Jadi memang misalnya hari ini statement bahwa Pak Prabowo mengatakan bagi saya akan saya kejar dan tidak ada yang kebal hukum. Dan satu lagi statement Pak Prabowo. Ya. Akan bersih-bersih kabinet. Ikut dia buktikan bersih-bersih kabinet ini gimana? Buktinya banyak menteri yang bermasalah secara hukum, berpolemik, menyusahkan publik, masyarakat, kebijakannya. Kemudian Pak Prabowo ngomongnya kan luar biasa, akan diresapel, tunggu tanggal mainnya, akan disingkirkan, akan dibulldozer. Jadi jangan hanya berapi-api tapi juga harus actionnya gitu Bang Pangi ya? Iya, actionnya. Jangan sampai nanti ini menterinya bermasalah nih, tapi dianggap ini adalah menteri titipan presiden sebelumnya, nggak diresapel padahal udah jelas bermasalah. Terjerat kasus hukum, dia kemudian dibiarkan. Nah sehingga respon publik negatif lagi, ternyata ini omon-omon aja kabinetnya, akhirnya presiden ngomongnya nggak sesuai. Nah itu menurut saya sekali-sekali setelah pidato ini memang akan ada actionnya gitu. Jangan pidato terlalu kuat semangat,
tapi actionnya omon-omon juga. Bang San Salvator, informasi perbedaan kebijakan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi memang kerap menjadi ramai dibahas, seperti misalkan anggaran IKN yang masih menunggu dari Kementerian Keuangan, kemudian juga yang belakangan kita tahu ada penghematan anggaran. Apakah ini masih senada dengan Pak Jokowi saat beliau menjabat sebagai Presiden dulu? Terkait narasi besarnya, perihal keberlanjutan saya pikir masih sama, seirama, masih sejalan. Kemudian ada hal-hal yang perlu ditinjau, perlu direvisi, saya pikir itu sah juga. Karena beliau juga punya kebijakan, punya keinginan yang mau menunjukkan legasinya juga. Hal yang semacam ini, Presiden punya hak prerogatif yang mana itu tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat lain. Nah, hendaknya hal-hal itu kita sabar dan menunggu terkait pelaksanaannya. Sebab dalam pertimbangan-pertimbangan beliau yang dikemukakan kemudian dinarasikan, tidak pernah menyatakan ini program keberlanjutan itu dihentikan. Ya, dan tidak pernah ada narasi beliau seperti itu, diberhentikan atau tidak jalan. Tidak pernah ada. Namun kemudian ada beberapa orang yang melihat atau memandang berbeda. Saya pikir itu juga sah-sah saja. Proses demokrasi kita demikian. Namun sesungguhnya pertanyaan penting tadi terkait semua narasi yang disampaikan itu masih seiring dan sejalan. Namun kemudian ada orang yang melihat hal itu berbeda. Kemudian itu menjadi isu yang dibuat seakan-akan bahwa ini sudah bisa jalan. Nah, itu adalah persoalannya. Sebenarnya bukan bisa jalan, ya kan? Memang perlu setiap tahun itu perlu dievaluasi. Setiap kegiatan perlu dievaluasi, tidak mungkin enggak. Ya kan, masa dibiarkan begitu saja, bagaimana tidak dievaluasi? Kan bukan persoalan pemerintah saja. Jangan-jangan pada saat pelaksanaan kalau tidak dievaluasi kan juga menjadi masalah tersendiri dalam hal tindakannya. Ada juga yang disampaikan oleh Pak Presiden nih, Bang San Salvator, mengenai kritikannya akan adanya pemborosan anggaran, termasuk FGD ini, Bang San Salvator. Jadi saya baca dulu informasinya ya. Jadi jika ada yang gerundel, ini kata Presiden Prabowo, dia menyatakan tidak akan takut. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak perbaiki. Jalan yang rusak perbaiki. Diskusi, diskusi. Studi banding. Studi banding. Mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan, studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia. Kok belajar ke Australia? Studi banding belajar pramuka. Ada apa belajar pramuka? Grundel, habis itu lobby-lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU mendukung saya.
Bang Sen Salvator, efisiensi anggaran atau hemat anggaran berarti kan ada anggaran yang berlebihan sebelumnya yang harusnya bisa lebih dihemat. Seperti tadi disebut Pak Presiden, studi banding ke luar negeri dan lain-lain. Artinya apakah ini mengkritik pemerintahan sebelumnya, Bang Sen Salvator? Searah sama kebijakannya. Sebenarnya bukan mengkritik, namun beliau mengevaluasi seperti yang dikatakan tadi. Bahwa ada banyak hal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mana programnya sudah jelas, harusnya dilaksanakan, dieksekusi. Tetapi masih melakukan kajian, seminar, diskusi melahirkan diskusi lagi, kajian lagi, studi banding lagi. Nah, ini terjadi pemborosan anggaran. Nah, hal itu maksudnya, apa yang disampaikan Bapak Presiden, agar apa? Agar kajian-kajian yang tidak perlu, kajian-kajian yang diskusi-diskusi yang tidak seharusnya jangan dilaksanakan, sebab itu juga mengeluarkan uang, dan uang itu adalah uang rakyat yang membayar pajak, uang dari pajak negara, pajak rakyat. Nah, itu disampaikan agar apa? Agar duit itu langsung pada tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Misalnya tadi disampaikan apa? Sekolah, kalau terjadi kerusakan ya langsung dibenahi lagi. Jangan sekolah sudah rusak, kelasnya misalnya berantakan, lantainya berair, plafonnya bocor, gentengnya bocor, kemudian kajian lagi. Uang yang harusnya bisa membeli semen, membeli plafon, membeli genteng, sebagiannya keserap untuk diskusi, kajian. Hal-hal yang semacam itu yang perlu dihindari. Tadi disampaikan, saya pikir itu yang poin pentingnya. Baik. Itu langsung dilaksanakan. Bang Pangi, Pak Presiden tadi bilang tidak takut sama yang grundel-grundel. Ada yang ngumpulin LSM wartawan, saya tidak takut, lebih takut kepada emak-emak katanya. Nah, ini maksudnya apa nih Bang Pangi? Iya, namanya Presiden tentu karena yang hadir itu emak-emak ya, tentu harus diangkat emak-emaknya. Kalau yang hadir pak-pak ya takut juga sama bapak di situ kan gitu. Cuma intinya begini, saya nggak sepakat dengan Pak Prabowo itu, nggak semua yang benar juga yang disampaikan Pak Prabowo. Contoh bagian mananya? Ini ya. FGD misalnya, kalau studi banding saya setuju. Itu menurut saya memang harus dihemat, itu efisiensi penting. Tapi kalau untuk FGD, apakah semua FGD itu masalah bagi Pak Prabowo? Contoh nih, itu gara-gara gas LPG yang nggak clear, tidak komprehensif kajiannya, datanya, tidak pernah ada sosialisasi yang jelas. Akhirnya apa? Miss kan? Missnya apa? Dilarang agen, pengecer kecuali agen. Jadi kemudian akhirnya antrian di mana-mana. Kemudian ada yang meninggal. Kemudian Pak Prabowo-nya jadi pemadam kebakaran. Itu kan karena FGD-nya pembahasannya nggak tuntas gitu. Risetnya nggak jalan. Kalau risetnya jalan kan dia pasti dia pelajari. Sudah berapa ada agen di Indonesia. Sudah per kecamatan, per desa sudah ada nggak agennya. Jangan-jangan agen itu hanya di tingkat kecamatan. Akhirnya antrian mencari gas LPG 5 kilo jauh. Meninggal dulu baru dapat gas LPG-nya. Itu kan perlu FGD, perlu kajian gitu. Karena nggak tuntas itu sehingga akhirnya rapat tidak seindah di lapangan gitu. Nah, ini menurut saya tidak semua juga. Misalnya begini, pilkada langsung. Nggak ada pilkada langsung aja dipilih pada, nggak perlu dapat rapat, nggak perlu FGD, ngapain ngabisin duit. Itu menurut saya nggak common sense juga sih gitu. Harus dibahas, tidak semua harus digituin. Jadi menurut saya Pak Prabowo itu nggak benar semua juga omongannya. Tapi ada juga yang benar. Kalau saya kan bilang yang benar ya benar, nggak benar nggak benar. Ngapain kita dukung yang nggak benar? Sama juga kita gaplek itu. Baik, Bang Sen Salvator, benar nggak Bang yang FGD tadi, forum group discussion, ditiadakan sajalah daripada buang-buang anggaran? Atau masih perlu? Tidak semuanya disamakan. Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan lain. Misalnya terkait menindaklanjuti sebuah aturan yang mana itu mengatur kalayak ramai atau banyak orang. Hal-hal itu kalau belum pernah ada kajian, misalnya terkait yang disampaikan apa yang dilakukan Menteri ESDM terkait gas, itu misalnya belum ada kajian sebelumnya, ya itu monggo dilakukan kajian, fokus diskusi grup misalnya, atau studi banding misalnya, itu boleh. Namun yang dikritik, dievaluasi, yang disampaikan bukan hal-hal yang semacam itu. Yang dimaksudkan adalah hal-hal yang sudah pernah dilakukan diskusi,
terkait misalnya pembangunan, itu sudah pernah ada RABD misalnya, rancangan anggaran untuk pembangunan daerah misalnya. Untuk bangun jembatan, itu kan dari tahun ke tahun sama regulasinya. Ya kan? Hanya karena berganti pemerintah, dikaji lagi hal-hal yang semacam itu. Kemudian misalnya ada kerusakan jalan, itu kan sama aja kerusakannya setiap tahun. Pembahasannya sama aja. Nah, pembahasan itu yang hendaknya dikurangi, bila perlu ditiadakan, karena sebelumnya sudah pernah dibahas, proses pelaksanaannya begitu-begitu saja. Saya pikir itu. Baik, dan kita juga akan melihat ini, Bang Sansalvator dan juga Bang Panggi, bahwa Presiden mengungkapkan keyakinannya untuk tidak cawe-cawe. Prabowo juga menegaskan dirinya selalu berbicara apa adanya. Kita simak berikut ini. Saudara-saudara, banyak wartawan, saya nggak boleh cawe-cawe. Boleh nggak? Enggak, saya bicara apa adanya. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Jadi kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Matahari terbit dari timur, turun di barat. Kita harus bicara apa adanya. Jangan coba-coba merubah-rubah. Kalau saya. Bang Sansalvator, saya sempat melihat video di media sosial, bahkan Pak Jokowi ini sampai harus menjelaskan ke Pak Presiden arti dari cawe-cawe, ikut-ikutan itu. Nah, ini apakah keganggu Pak Jokowi dengan quote-unquote cawe-cawenya Pak Presiden ke Pak Jokowi? Terakhir ketemu mereka biasa saja, ngobrol asik. Saya pikir kelihatan dari kasat mata tidak terganggu, enjoy-enjoy saja itu. Tidak terganggu ya? Baik, Bang Panggi, begini, beberapa kali Pak Presiden ini menyampaikan bahwa dia belajar politik ke Pak Jokowi. Kemudian sekarang saya nggak boleh cawe-cawe ke Pak Jokowi segala macam. Artinya kan dia sangat menghargai Presiden sebelumnya, Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 RI. Efeknya, Bang Panggi, setelah beliau menyampaikan hal ini kepada publik, di luar dari dia memberikan statement tegas akan korupsi dan penegakan hukum lain-lainnya, Bang Panggi, tapi dari sisi hubungannya dengan Pak Jokowi. Iya, misalnya Mbak Yudi, kalau kita cermati ya bahwa cawe-cawe itu kan ikut-ikutan ya, mengintervensi, ada kemudian seperti mengarahkan atau mencoba untuk melakukan intervensi lebih jauh gitu. Tapi memang pemerintahan yang mandiri, yang kuat, itu memang tidak ada campur tangan dari siapapun gitu. Termasuk dari pemerintahan sebelumnya. Makanya memang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sudah benar, bahwa ya saya bukan lagi berkuasa, tanya aja ke seorang yang sedang berkuasa, pemerintahan. Jadi saya nggak mau tahu masalah IKN ini itu, ya itu bukan urusan lagi saya, kan saya bukan lagi presiden, kan memang itu penting gitu. Tetapi misalnya juga ada juga orang mengatakan ini kok masih ada kabinetnya terasa menteri titipan Jokowi ini juga membebani Pak Prabowo. Gimana tuh? Menyusahkan Pak Prabowo. Banyak yang menteri titipan Pak Jokowi yang tidak kualifikasi, tidak kompeten, tidak punya kapasitas. Nah, siapa orangnya? Itu kan juga penting. Nah, apakah betul menyusahkan Pak Prabowo, menteri titipan Pak Jokowi ini justru banyak membuat kegaduhan, menyusahkan, menjadi beban bagi Pak Prabowo hari ini. Banyak kebijakannya yang menyusahkan rakyat, yang kemudian membuat Pak Prabowo menjadi pemadam kebakaran. Contoh, misalnya kenaikan pajak 12%. Kemudian Pak Prabowo membatalkan bahwa 11% oleh kebijakan sebelumnya. Dan Pak Prabowo berulang itu terjadi di gas LPG gitu. Pak Prabowo jadi kembali menjadi pemadam kebakaran. Nah itu kan seolah-olah memang itu satu kenaikan pajak itu kan pemerintahan sebelumnya. Nah, bagaimana kita menyatakan mereka tidak harusnya kan sejalan ini, gitu misalnya. Tapi mengatakan realistisnya Pak Prabowo pasti memahami ya nggak mungkin 12% ini dipaksakan, atau gas LPG ini kan Pak Bahlil dianggap loyalis Pak Jokowi dulunya, tetapi sekarang kan loyalis Pak Prabowo gitu. Sayang waktu kita terbatas nih. Bang Panggi dan Bang Sansalvator. Semoga nanti kita punya waktu lagi ya Bang Panggi, Bang Sansalvator untuk membahas hal ini ya. Apalagi pidato Prabowo, Pak Presiden juga banyak sekali yang menarik. Terima kasih Bang Panggi, Bang Sansalvator sudah bergabung. Selamat malam.
Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Yang terkait dengan hak pimpinan saja yang diprioritaskan, bahwa ada di situ hak-hak. Jadi pada saat ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi. Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah, hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan anggaran terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. Pimpinan LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah. Dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Implementasi berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program ini membuat sejumlah penyesuaian dilakukan. Akibatnya, sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan, perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam Instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Dari kebijakan pangkas anggaran tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Lakukan lagi adjustment agar makin tajam. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat.
Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan, beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi skuad Timnas Indonesia U20 yang siap berlaga dalam Piala Asia 2025, di mana Timnas muda tiba di Shenzhen, Tiongkok Minggu pagi dan langsung berlatih hingga siap melawan Iran 13 Februari mendatang. Skuad Garuda telah diberangkatkan ke Shenzhen, China untuk bersiap mengikuti ajang Piala Asia 2025. Dengan kekuatan penuh, pasukan Indra Safri berangkat lebih awal demi memaksimalkan waktu adaptasi dengan stadion pusat pelatihan. Kapten Timnas U20 pun memastikan tim dalam kondisi siap tempur. Alhamdulillah, semua pemain kondisinya sangat baik. Insya Allah siap untuk menghadapi mereka. Mungkin yang pertama mungkin recovery karena memang istirahat 5 hari dan mungkin adaptasi cuaca juga. Bismillah, mohon doa, kita berjuang, masyarakat berdoa. Oke? Tiba di Shenzhen, Tiongkok, Donitri dan kawan-kawan langsung menggelar latihan termasuk latihan fisik. Laga perdana skuad Garuda akan digelar 13 Februari mendatang dengan menghadapi Iran. Dalam gelaran Piala Asia 2025, Timnas U20 berada di grup C bersama Iran, Yaman dan juara bertahan Uzbekistan.